tadi menjadikan kita apapun yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, baik itu untuk anaknya ibu sendiri ataupun untuk orang lain. Amin. Langsung saja, hari ini materi kita adalah materi yang baru. Bisa dilihat kita? Bisa. Kira-kira tema kita hari ini tentang apa? Ya, tentang penyembelihan, betul sekali. Nah, jadi harapan ibu atau tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anaknya ibu tahu arti dari penyembelihan itu sendiri apa. Kemudian tujuan yang kedua, anaknya ibu mengetahui rukun dari penyembelihan. Kemudian yang ketiga, anaknya ibu juga mengetahui apa saja syarat-syarat dalam penyembelihan. Baik itu syarat dari si penyembelih ataupun syarat dari si yang akan disembelih atau binatangnya, dan juga yang terakhir adalah syarat alat yang digunakan untuk menyembelih. Kenapa materi ini ibu katakan penting? Kenapa Pintar? Kenapa nak? Iya, salah satunya agar kita mengetahui apakah nantinya hewan yang akan kita makan itu halal atau haram. Jadi perlu anak ibu kembali flashback ke materi kelas 8 kemarin, bahwa ketentuan halal dan haram itu tidak hanya dari segi zatnya, tapi juga cara memperolehnya atau cara menyembelihnya. Jadi ketika anaknya ibu mengetahui apa sih yang terkandung dari penyembelihan ini, anaknya ibu senantiasa nantinya mampu untuk melaksanakan di kehidupan kalian sehari-hari. Bayangkan saja ya nak ya, nanti kalian akan menemui tentang kurban, kemudian tentang apa lagi nak? Akikah, nah dan lain sebagainya. Itu sangat perlu sekali. Bisa jadi nanti suatu saat anaknya ibu yang akan jadi penyembelihnya. Jadi dengan seperti itu, ketika kalian mengetahui ilmunya, kalian pun akan bisa menerapkannya dengan sesuai syariat Islam. Langsung saja hari ini, sebelum anaknya ibu melakukan diskusi, kalian perhatikan terlebih dahulu video yang akan ibu sajikan untuk kalian. Baik, kita langsung saja menentukan kelompoknya. Nah, baik, kalian perhatikan di kertas lembar tadi sudah ibu cantumkan mengenai temanya yang harus anaknya ibu tulis di sana. Itu pula yang nanti akan kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Tapi terlebih dahulu ibu akan menayangkan videonya. Jadi tolong disimak, tolong didengarkan. Nah, jadi karena keterbatasan medianya, jadi anak ibu cukup dengarkan. Pada ini tema yang saya usung adalah tentang penyembelihan binatang, yakni ini merupakan salah satu materi yang sebenarnya dirancang khusus untuk peserta didik jenjang sekolah lanjutan tingkat pertama. Mari kita perhatikan bersama pengertian penyembelihan binatang. Nah, jadi dalam slide ini kita membahas mengenai pengertian penyembelihan binatang. Apa sih yang dimaksud dengan penyembelihan? Nah, jadi penyembelihan adalah proses mematikan binatang dengan cara memotong pada bagian leher, yakni saluran nafas, saluran makan, dan urat utama, dengan menggunakan alat tertentu agar hewan tersebut halal dimakan. Bahasan di slide berikutnya yakni tentang rukun penyembelihan. Apa sih rukun itu? Ya, rukun merupakan komponen penting yang ada dalam setiap ibadah. Jadi kadangkala rukun juga disebut sebagai sesuatu yang harus ada dalam sebuah ibadah
Dan kalau tidak terpenuhi, bisa jadi ibadah tersebut gagal dilaksanakan atau bisa juga dihukumi dengan sesuatu dalam tanda kutip tidak sah. Nah, apa sih rukun penyembelihan? Nah, di sini ada orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, kemudian alat untuk menyembelih. Jadi kita ingatkan rukun penyembelihan itu ada 3, yakni orang yang menyembelih, hewan yang disembelih, dan yang terakhir adalah alat untuk menyembelih. Kemudian kita membahas tentang tujuan penyembelihan. Tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara atau hukum agama, maka dihukumi halal dimakan. Hewan yang disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara, maka hukumnya adalah haram dimakan. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang syarat-syarat ketentuan penyembelihan. Yang pertama kita membahas mengenai syarat penyembelih. Jadi di sini harus kita ketahui terlebih dahulu, untuk menjadi seorang penyembelih ternyata ada hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kira-kira apa yang harus dipenuhi? Nah, yang pertama adalah harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa orang gila tidak bisa menjadi seorang penyembelih. Kemudian dia adalah laki-laki. Selanjutnya adalah balik. Yang terakhir adalah menyebut asma Allah. Jadi sebenarnya hal yang terpenting itu ada di poin terakhir. Ketika 4 poin di atas sudah dipenuhi, namun ternyata poin yang terakhir tidak dipenuhi, maka penyembelihannya itu pun hanya sia-sia saja. Nah, jadi meskipun yang disembelih itu adalah termasuk golongan binatang yang halal untuk dimakan, tapi ketika cara penyembelihannya tidak menyebut asma Allah, maka hewan tersebut berubah menjadi haram hukumnya dimakan. Ya, kita membahas tentang syarat binatang yang disembelih. Nah, jadi tidak hanya orang yang menyembelih yang memiliki syarat, ternyata binatang yang akan disembelih pun juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, binatang yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup. Nah, jadi itu harus ya. Kalau binatang itu sudah kita temukan dalam keadaan tidak bernyawa, nah berarti itu sudah tidak bisa lagi kita lakukan penyembelihan, karena otomatis binatang tersebut sudah haram hukumnya ketika kita makan. Nah, kecuali ada 2, yakni belalang dan juga ikan. Dan apabila kita menemukannya sudah dalam keadaan mati, maka hukum keduanya tersebut tetap halal dimakan. Yang kedua, persyaratannya adalah binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal. Nah, itu sudah pasti ya. Karena kalau zat binatang tersebut sudah diketahui bukan yang halal atau haram maksudnya, nah, anggap saja misalnya babi, meskipun kita temukan dia dalam keadaan hidup, maka itu tidak bisa merubah zatnya menjadi halal, tetap dihukumi sebagai haram memakannya. Yang ketiga adalah harus putus urat tempat berlalunya makanan dan minuman serta saluran pernafasan yang terletak di leher. Jadi harus putus, harus benar-benar putus. Jadi ketika melakukan penyembelihan, tiba-tiba saja tidak terputus, nah itu malah bisa menjadi haram kita makan. Jadi kalau untuk penyembelihan seperti binatang
yang ternak ini itu harus benar-benar putus baru dihukumi halal. Tapi kalau tidak putus, bahkan ada juga ulama yang menyatakan bahwa kalau 2 kali penyembelihannya dilakukan, maka itu bisa berubah menjadi haram. Makanya di sini kita perlu alat yang tajam agar objek kita bisa benar-benar mati. Tadi itu kan kita sudah membahas mengenai syarat orang yang menyembelih, kemudian kita juga membahas tentang syarat binatang yang akan disembelih, dan yang terakhir adalah kita membahas tentang syarat alat penyembelihan. Alat penyembelihan itu harus tajam sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan, sehingga tercabut nyawa binatang dengan tidak menyakitkan. Jadi luar biasa sekali ya teman-teman ya, agama kita itu luar biasa. Bahkan binatang pun difikirkan bagaimana kemaslahatannya. Jadi kenapa kita harus menggunakan barang-barang atau alat-alat yang tajam? Kita tidak diperbolehkan membunuh binatang atau menyembelih binatang dengan alat yang tumpul, karena itu bisa menyakiti binatang yang akan kita sembelih. Nah, jadi Islam itu menyarankan kita ketika ingin melakukan penyembelihan maka gunakanlah alat yang tajam. Sekarang kita perhatikan, ijma ulama menyatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam, batu, kaca, bambu, yang semuanya mempunyai sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong. Nah, jadi apapun bendanya selama dia memiliki sisi yang tajam, maka dipergunakan untuk memotong. Bisa dipergunakan untuk memotong. Kecuali tulang, kuku, dan gigi. Jadi itu ada hadisnya teman-teman ya, bahwa ada pengecualian untuk benda tersebut. Jadi meskipun dia tergolong tajam, misalnya seperti kuku, dia bisa mencekik lawannya. Nah, tapi itu tidak disyariatkan oleh agama kita, tidak dihukumi halal seperti itu. Pembahasan yang terakhir adalah tata cara pelaksanaan penyembelihan. Jadi bagaimana sih tata cara penyembelihan itu? Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah menajamkan alat penyembelihan. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi, yang sudah kita bahas sebelumnya. Tujuannya adalah agar binatang yang kita sembelih tidak mengalami kesakitan. Jadi itu tujuan untuk menajamkan alat penyembelihan. Yang kedua, penyembelih dan binatang yang akan disembelih menghadap kiblat. Jadi sama-sama ya menghadap kiblat, entah itu penyembelihnya ataupun yang akan disembelih harus sama-sama menghadap kiblat. Kemudian yang berikutnya, digulingkan ke tulang rusuknya yang sebelah kiri agar mudah dalam penyembelihan. Jadi binatang yang akan disembelih itu digulingkan ke tulang rusuknya yang sebelah kiri agar mudah dalam penyembelihan. Selanjutnya, menyembelih sebaiknya di pangkal leher, memotong urat nadi dan tenggorokan agar segera mati. Jadi bagaimana caranya agar segera mati? Jadi yang perlu diperhatikan adalah menyembelih itu sebaiknya di pangkal leher. Yang berikutnya, dilonggarkan semua tali ikatan supaya bebas bergerak dan tidak ada unsur penyiksaan. Jadi ketika kita mau melakukan penyembelihan, nah dilonggarkan ikatan-ikatan yang mungkin sebelumnya dilakukan agar binatang tidak lepas. Nah, jadi ketika mau disembelih, maka itu harus dilonggarkan agar itu tidak terkesan menyiksa binatang yang akan kita sembelih. Kemudian yang terakhir, membaca basmalah, takbir, dan shalawat atas Nabi Muhammad SAW.
Nah, ternyata pembahasan tadi merupakan pembahasan penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disimak tadi? Jelas suaranya? Karena kalau ibu tanya jelas gambarnya, sudah pasti tidak bisa ya Bunda ya. Tidak semuanya kalian bisa melihat gambarnya atau menyaksikan tampilannya. Cuman alhamdulillahnya suara yang bisa kalian perdengarkan dan itu bisa dijadikan media kalian untuk mendiskusikan sesuai tema kita pada hari ini. Jadi Ibu persilahkan untuk per kelompok mendiskusikan apa saja sih yang kalian dengar dari video yang baru saja kita saksikan bersama. Sudah siap? Ya, Ibu persilahkan. Ya, silakan berdiri Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada hari ini. Pertama, pengertian penyembelihan. Penyembelihan adalah proses mematikan binatang dengan cara memotong bagian leher, yaitu saluran makan, saluran minum, dan saluran pernapasan dan gerak utama dengan menggunakan alat-alat tertentu. Ada hewan itu halal dimakan. Dua, rukun. Rukun merupakan komponen penting yang ada dalam setiap ibadah yang penyembelihan adalah pertama, orang yang menyembelih, kedua, hewan yang disembelih, dan ketiga, alat untuk menyembelih. Terima kasih. Terima kasih kembali. Berikutnya untuk kelompok 2, siapa Bintang? Yang bersedia? Bersedia, Bu. Ya, silakan berdiri. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada hari ini. Materi kami tentang tujuan penyembelihan. Tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syarat hukumnya halal dimakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau kelompok 2 mereka menjabarkan tentang tujuan dari penyembelihan. Kalau kelompok 3 siapa yang mau membacakan hasilnya? Ya, untuk anak Alfi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syarat-syarat ketentuan penyembelihan. Macam-macam syarat penyembelihan adalah beragama Islam, berakal sehat, laki-laki, balik, menyebut asma Allah. 2. Syarat binatang yang disembelih. 1. Masih dalam keadaan hidup. 2. Binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal. 3. Urat lehernya harus benar-benar putus. 3. Syarat alat penyembelihan baliknya harus tajam. Tujuannya agar nyawa binatang tercabut, tidak menyakitkan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah diskusi kita hari ini berjalan dengan lancar.
itu tidak bisa merubah statusnya. Kalau haram ya tetap haram ya binatangnya meskipun kalian menyembelihnya dalam keadaan hidup. Yang berikutnya yang terakhir apa nak? Ya, urat lehernya harus benar-benar putus. Jadi kalau khusus binatang ternak itu kalau bisa tuh benar-benar putus. Nah bahkan tadi kata video tadi disampaikan bahwa ada ulama yang menyatakan ketika ada penyembelihan hewan, misalnya nih yang pertama dia tidak terputus, kemudian diputus lagi. Jadi itu kan hitungannya dua kali penyembelihan, maka itu tidak bisa menjadi halal, melainkan berubah menjadi haram.